Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wirman Londongalo dengan NIM 101222075. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai micro teaching, di mana micro teaching ini merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi Jastos Farmakologi. Nah, kali ini saya akan membawakan micro teaching dengan topik atau judul yaitu jalur pemberian obat. Baik, jadi pertama-tama kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Jadi apa sih itu jalur pemberian obat? Jadi jalur pemberian obat merupakan jalur ataupun rute untuk memasukkan obat ke dalam tubuh. Setelah kita mengetahui definisinya, selanjutnya kita harus mengetahui latar belakangnya. Mengapa kita harus mempelajari jalur pemberian obat? Baik, jadi kita tahu bahwa pemberian obat itu terdiri dari berbagai jalur, yang mana itu ditentukan oleh sifat dan tujuan pemberian obat, sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Nah, dengan banyaknya jalur ini, kita perlu untuk mengetahui bagaimana cara mempertimbangkan agar jalur tersebut itu tidak menimbulkan kesalahan dalam pemberian obat. Nah, pertimbangan ini tergantung dari efek apa yang kita inginkan. Apakah kita menginginkan efek dari obat yang sistematik ataupun lokal, ataukah kita menginginkan efek obatnya itu cepat ataupun perlahan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui jalur pemberian obat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis jalur pemberian obat. Jadi secara umum jalur pemberian obat itu terbagi dari dua, di mana ada efek sistemik dan ada efek lokal ataupun topikal. Jadi efek sistemik itu artinya bahwa efeknya itu akan terjadi di seluruh tubuh, ya, misalnya enteral ataupun parenteral. Sedangkan kalau efek lokal itu ataupun topikal, efek obatnya itu hanya terjadi pada daerah tertentu saja setelah diberikan pengobatan. Nah, efek sistemik ini kan ada enteral ataupun parenteral. Jadi enteral itu dia melewati gastrointestinal ataupun saluran cerna seperti oral, bukal, sublingual, rektal. Sedangkan parenteral itu dia tidak melewati gastrointestinal ataupun saluran cerna seperti injeksi dan inhalasi. Kemudian efek lokal itu terbagi lagi, ada seperti di kulit, intraokular, intranasal, aurikular dan sebagainya. Jadi selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang rute enteral. Yang di rute enteral tadi itu melewati gastrointestinal ataupun saluran cerna. Nah, di sini kita bisa melihat obatnya di mana oral. Oral ini salah satunya itu paling umum digunakan. Jadi obatnya itu langsung masuk ke dalam mulut. Kemudian keuntungannya aman, nyaman, mudah, ekonomis, dan absorpsi obat luas. Kemudian kerugiannya apa? Dia itu efek obatnya itu lama dikarenakan adanya suatu faktor absorpsi yang mempengaruhi. Kemudian obat dapat dirusak oleh asam lambung. Contohnya itu ibuprofen dan lain sebagainya. Kemudian ada sublingual. Jadi obatnya ini ditaruh ataupun diberikan di bawah lidah, ya. Keuntungannya apa? Onsetnya itu cepat karena dia langsung menuju ke pembuluh darah di vena cava superior dan tanpa melewati hati. Kemudian kerugiannya apa? Kita itu perlu mengawasi pasien karena jangan sampai si pasien itu menggigit obatnya nanti dan keefektifan dari obat itu hilang ataupun berkurang. Kemudian ada bukal. Nah, bukal ini itu obatnya diberikan di antara gusi dan pipi bagian dalam. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu sama dengan sublingual. Kemudian yang membedakan hanya tempat penempatannya saja. Kemudian ada rektal. Nah, rektal ini pemberian obatnya itu di anus, ya. Kemudian keuntungannya apa? Dia itu bioavailabilitasnya itu lebih tinggi dari oral. Mengapa? Karena 50% itu menuju ke hati dan 50% lainnya itu dia menuju langsung ke pembuluh darah di vena porta. Kemudian kerugiannya apa? Dia itu dapat menyebabkan iritasi mukosa dan ketidaknyamanan pada pasien. Di sini kita bisa melihat gambarnya, enteral itu bisa sublingual ataupun bukal dan juga rektal, ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rute parenteral. Nah, rute parenteral ini itu tanpa melewati gastrointestinal. Contohnya tadi injeksi, ya, misalkan intravena. Nah, keuntungan dari intravena itu efeknya cepat, kemudian bioavailabilitasnya itu tinggi. Kemudian kerugiannya apa? Mahal dan membutuhkan keahlian. Kemudian ada intramuskular. Nah, keuntungannya apa? Dia itu kita tidak membutuhkan keahlian khusus dan jumlah obat yang diberikan itu dapat besar, ya. Kemudian kerugiannya nyeri, sakit, dan tidak diberikan pada pasien hematom. Kemudian jalur obat lainnya ada intrakutan ataupun intradermal. Keuntungannya apa? Absorpsi obat larut air itu cepat. Kemudian kerugiannya itu hanya kondisi tertentu saja seperti vaksin. Kemudian ada subkutaneous. Nah, keuntungannya obat itu tidak mengiritasi. Kemudian kerugiannya itu dihindari pada pasien shock ataupun nyeri. Kemudian ada inhalasi, di mana keuntungannya penyerapan ke dalam sirkulasi sistematik itu cepat dikarenakan dia langsung ke alveolus paru-paru. Kemudian dapat menghindari vasospastic efek di hati. Kemudian kerugiannya terbatas karena hanya berupa gas ataupun vapor. Kemudian di sini kita bisa melihat sudut-sudutnya, di mana intramuskular itu 90 derajat di muskulus, kemudian subcutaneous itu 45 derajat di jaringan subkutan, kemudian intravena itu 25 derajat sampai 30 derajat, ya, di pembuluh darah vena. Kemudian ada intradermal. Intradermal itu 10 sampai 15 derajat di dermis ataupun di kulit. Kemudian di sini kita bisa melihat inhalasi, gambarnya itu menggunakan vapor ataupun gas, ya.
Kemudian selanjutnya itu topikal, di mana topikal keuntungannya itu mencegah first pass effect, kemudian dia mengurangi rasa sakit pada daerah tertentu. Kemudian kerugiannya itu dari estetika itu kurang menarik. Kemudian pemberian dari obat topikal ini dioliskan pada permukaan kulit, contohnya salep, krim lotion, kemudian dapat diberikan pada selaput mukosa mata, misalkan itu pada hidung, telinga, mata, dan contoh obatnya obat tetes ataupun salep. Kemudian dapat diberikan pada selaput ataupun lender mukosa vagina, contohnya juga itu obat tetes ataupun salep. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktikum ya. Jadi tujuan praktikum untuk mengetahui dan membandingkan efek obat pada berbagai jalur pemberian obat. Kemudian subjeknya tikus dan alat dan bahan serta prosedur praktikum itu ada ya. Kemudian di mana hasil praktikum yang didapatkan yaitu onset dan durasi sedasi. Di mana onset sedasi itu ketika pertama kali diberikan obat hingga dapat menimbulkan hipoaktivitas ataupun sedasi. Di mana yang tercepat di sini itu ada intravena, kemudian intramuskular, intraperitoneal dan oral. Kemudian ada durasi sedasi, dan durasi sedasi ini merupakan efek daripada hipoaktivitas ataupun sedasi sampai mincit ataupun tikusnya itu tertidur ya. Dimana yang tercepat ada oral, kemudian ada intramuskular, intraperitoneal dan intravena. Kemudian ada onset dan durasi tidur. Dimana onset tidur itu ketika pertama kali diberikan obat hingga tikus atau mincitnya itu tertidur. Dimana yang paling cepat yaitu intravena, kemudian intramuskular, intraperitoneal, lalu oral. Kemudian yang terakhir itu durasi tidur, di mana durasi tidur ketika tikus tidur hingga terbangun kembali. Di mana yang tercepat itu oral, kemudian intraperitoneal, intramuskular, lalu intravena. Kita bisa melihat grafik-grafiknya. Baik, itu saja sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.